wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Paham? Pada hari ini kita akan membahas tentang amalan sunnah yang bisa kita lakukan pada hari Jumat. Biar kita tidak sampai kehilangan momen Jumat. Karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Kenapa dikatakan rajanya hari? Karena banyak pahala yang bisa kita raih pada hari ini. Salah satunya adalah akhiru salatan alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyhar. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat dan hari Jumat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Sekarang kalian bayangkan ketika kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita 10 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi, Imam Baihaqi. Ayo mari kita bersama-sama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selain itu, salawat itu juga bisa mempermudah segala urusan kita. Makanya kalian kalau mau apa-apa, salawatin. Mau pergi ke tanah suci, salawat. Kenapa? Karena banyak sekali kedahsyatan yang didapatkan oleh orang-orang yang bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, marilah bersalawat kepada nabimu. Untuk apa? Untuk kesejahteraan dan keselamatan bagi diri kita sendiri. Jadi bersolawat itu adalah amalan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Paham. Kemudian amalan sunnah yang jangan sampai terlewatkan pada hari Jumat, yakni membaca surah Al-Kahfi.
Di sini Kakak Salsa akan mengutip dua hadis sahih tentang dalil membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Perhatikan, kalian ikutin ya. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minan nuri fima kurang kompak suaranya. Fima sekali lagi. Fima itu belum bersuara bagian sana. Ulang. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati ini ada dua ya, ada man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati sama lailatul jum'ati ya. Nah sekarang yang pertama ini kita pakainya yang lailatul jum'ati. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatul jum'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu baina baitil aqd. Ulang ya sekali lagi ya. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatul jum'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu baina baitil atiq. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatul jum'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu baina baitil atiq. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, lailatul jum'ati, maka ia akan disinari cahaya dari mana? Dari Baitul Atiq. Apa itu Baitul Atiq? Ka'bah. Membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, kalian akan disinari dari cahayanya Ka'bah. Wa bayyada wujuhahu fi barakatil Qur'an. Yang disinari wajahnya karena berkahnya Al-Qur'an. Terus hadis yang kedua. Ini hadis diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Ini hadis yang kedua diriwayatkan oleh Nasa'i dan Baihaqi. Man qara'a surat Al-Kahfi di kolom masih ulang dong. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu nura. Ulang, kurang kompak suaranya. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu nura ma bainal jum'ataini. Hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari di antara dua Jumat. Jadi membaca surah Al-Kahfi itu menurut riwayat Ad-Darimi dan Nasa'i serta Imam Baihaqi, membacanya itu ada dua waktu, yakni khusus di malam Jumat itu sendiri dan pada hari Jumat. Yang namanya hari Jumat dari malamnya sampai sebelum terbenamnya matahari. Ya, seperti apa sih disinari wajah kita yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat? Perlu kalian ketahui, saturasi oksigen seorang manusia itu akan meningkat ketika ia membaca
dan sholat, di mana kita menghirup udara secara perlahan, kemudian menghirup udara secara dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan. Disitulah pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen yang kita hirup pada alveolus. Kalau kalian mau lebih jelas lagi penjelasan ini, silakan cek video saturasi oksigen. Ya, dalam channel Kakak Salsa sudah dibahas. Nanti linknya taruh di sini depan. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan oksigen oleh tubuh kita itu terpenuhi. Jadi wajah kita tuh lebih bersinar dan lebih terlihat sehat. Paham sampai sini? Paham. Makanya kenapa sih orang yang ngaji Quran kok cantik banget, putih bersih banget? Karena apa? Kebutuhan oksigen di dalam tubuh kita terpenuhi. Paham kalian? Paham nggak? Yang kata temennya hitam, tapi kok dilihat sama orang lain sinarnya, wah. Sampai silau, orang lihatnya silau. Setuju? Tegang amat, Pak. Bercanda juga. Itu membaca surah Al-Kahfi. Selain itu apa? Banyak sekali keutamaan untuk membaca surah Al-Kahfi. Salah satunya apa? Kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa sih fitnah itu dikatakan jauh lebih kejam daripada pembunuhan? Kalau pembunuhan yang sakit hanya korban. Kalau yang namanya fitnah sudah nama baik rusak, citra keluarga hilang, dikucilkan masyarakat, pekerjaan bisa hilang. Hanya fitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Sekarang kita fokusnya adalah amalan sunnah pada hari Jumat, ya. Kemudian yang ketiga, kira-kira apa menurut kalian yang ketiga? Ada yang bisa? Oke. Yang ketiga itu adalah sedekah pada hari Jumat. Sedekah pada hari Jumat. Sudah ditulis? Sudah ditulis belum? Sudah. Mau kaya, sedekah. Kenapa begitu? Karena dengan sedekah kita bisa membahagiakan orang lain, kemudian Allah yang membahagiakan kita. Tidak usah pakai perhitungan dan logika pemikiran manusia. Dengan sedekah berarti uang kita berkurang. Oh, berarti kita tambah miskin. Oh, tidak. Salah itu. Ketika kita bersedekah, maka Allah akan melipat gandakannya. Paham sampai sini? Paham. Jadi sedekah Jumat itu adalah sedekah terbaik yang pahalanya setara dengan bersedekah pada bulan Ramadan. Inna sadiqina wa sadiqat wa afridullaha qardan hasanah yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya barang siapa yang bersedekah, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dengan niatkan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain semata-mata hanya karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin dilihat, ih dermawan sekali orang itu, ih baik sekali hatinya, ih Allah ternyata banyak sekali dia sedekah. Salah. Hanya semata-mata karena Allah. Maka akan Allah lipat gandakan apa yang dikeluarkan pada hari ini. Paham? Paham? Paham. Yang keempat adalah berdoa. Ada satu hadis riwayat yang berbunyi, sa'atun akhir sa'atin fin nahari jum'ati la yuwafiquha abdun muslimun illa stujiban. Barang siapa yang berdoa pada hari Jumat pada 1 jam. Jadi dalam hari Jumat itu ada 1 jam yang benar-benar ketika kita berdoa pada hari itu mustahil
jam terakhir dan paling mustajab untuk berdoa dan untuk beribadah kepada Allah. Kalian ketika kalian belajar di sini, insya Allah akan ada rahmat dan pertolongan Allah yang datang kepada kalian. Saat ini beribu-ribu malaikat sudah hadir untuk menyaksikan kalian di sini. Maka karena itu, mari kita sama-sama untuk berdoa, mendoakan dan minta doa. Sekarang fokus, konsentrasi, lepas alat tulisnya semuanya, kemudian tundukkan kepala kalian, angkat tangannya, kita sama-sama berdoa. Karena ini adalah 1 jam yang paling mustajab pada hari Jumat. Angkat tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan di dalam hati kalian sebutkan hajat-hajatnya, apa yang ingin dicapai. Allahumma inna nas'aluka bi anni ashhadu annaka antallaha la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rahman, mudahkanlah segala urusan kedua orang tua kami, ya Allah. Permudahlah segala urusannya, kabulkanlah segala hajat kami, ya Allah, ya Rahman. Permudahlah segala urusan kami untuk mencapai cita-citamu, ya Allah. Untuk mencapai cita-cita kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ridhoilah setiap langkah kami, ya Allah. Angkatlah segala penyakit kaum muslimin dan muslimat di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, berkahilah setiap orang-orang yang menghafal kitab suci Al-Quranmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Maha Pengasih yang lagi Maha Penyayang, ya Allah. Selalu limpahkanlah kasih sayangmu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, hanya kepada Engkau lah tempat kami memohon dan meminta pertolongan, ya Allah. Untuk adik-adik yang sedang menghafal Al-Quran, semoga dipermudah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, dengarkanlah segala hajat dan permintaan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sudah? Sudah. Alhamdulillah, momen 1 jam waktu paling mustajab tidak terlewatkan. Semoga kita bisa terus istiqomah dan bisa terus selalu. Kenapa itu, Ar? Semoga kita bisa selalu istiqomah dan selalu meluangkan waktu kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum kita tutup majelis kita pada sore hari ini, akan ada kesimpulan yang dibacakan oleh
Mira Olia Desta. Padanya mi persilakan. Habis itu yang laki-laki siap-siap. Azmi. Tes. Singkat aja, padat, jelas. Amalan sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam. Sayyidul bukan Syahidul. Sayyidul Ayyam, yaitu rajanya hari. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Amalan sunnah yang dapat dikerjakan pada hari Jumat. Yang pertama adalah membaca surah Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari pada 2 Jumat. Yang kedua adalah kita dihindari dari fitnah Dajjal. Yang ketiga, sedekah pada hari Jumat. Terus yang keempat. Yang keempat adalah berdoa. Barang siapa yang berdoa pada hari Jumat dalam 1 jam, Dalam 1 jam waktu mustajab. dalam 1 jam waktu mustajab. Kapan waktu mustajab itu? Waktu mustajab itu pada sebelum terbenamnya matahari, yaitu pada saat ini. Terima kasih. Satu lagi, Azmi. Boleh tepuk tangannya buat Mira. Hari Jumat. Amalan sunnah hari Jumat adalah membaca Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan disinari pada 2 Jumat. Yang kedua, sedekah pada hari Jumat karena dengan sedekah dapat membahagiakan orang lain. Sedekah pada hari Jumat adalah sedekah yang paling baik, apalagi di bulan Ramadan. Berdoa. 4. Berdoa. Barang siapa yang berdoa pada hari Jumat di 1 jam pada waktu sebelum terbenamnya matahari, maka doanya akan terkabul. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau nambahkan? Rahul, siap? Ayo maju cepat. Masih kurang. Ayo cepat Rahul. Oke. Karena Rahulnya tidak maju, maka kita tutup majelis ini dengan sama-sama melafadzkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.